Kalau tanah adat, tanah ulayat mereka sudah diambil nanti sekarang oleh ibu kota Nusantara, nanti oleh para oligarki, para pengusaha, para pejabat. Jadi saya pikir hal yang biasa. Ada beberapa yang juga karena kinerjanya kurang baik, kami kembalikan ke kementerian asalnya. Bu Mia ini dari Bappenas, Pak Thomas ini dari Depdagri, beliau profesional. Pak Dodi dari BPK, Pak Bimo dari PU, dari Inspektorat Jenderal. Jadi banyak sekali. Tolonglah saya titip kepada Pak Ketua OIKM, persoalan rakyat ini tolonglah diselesaikan dengan hati. Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Kalau Bapak kurang pas rasanya dengan IKN ini sendiri, ada banyak hal yang akan dikorbankan. Seperti itu mungkin kira-kira penyampaian Bapak kemarin. Demikian. Solusi apa? Jadi pertanyaan kita, dengan sumber daya terbatas, kebutuhan yang banyak, yang mana yang mau dibiayai? Nanti generasi 1-2 generasi setelah ini Pak, kita dikutuk Pak, padahal kita udah di dalam kubur Pak. Bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Yang beredar di sosial media nih, uploadan dari story WhatsApp maupun sosial medianya para pekerja bahwa IKN sudah mulai ditinggalkan dan sepi nih dari para pekerja. Mungkin ada statement sedikit Pak dari Bapak nih. Kemarin Pak Danis ngecek ternyata untuk yang di perumahan itu masih ada 200-an pekerja yang masih bekerja. Memang kemarin ada sedikit mungkin ada kompromis teknis, tapi dengan adanya restrukturisasi anggaran sudah kembali lagi. Dikoordinir oleh Kementerian PAN dan RB membuat senario dengan Bu Perencanaan Bu Mia yang selalu berkoordinasi kementerian mana saja yang urgent perlu dipindahkan. Itu pun tidak semua unornya, tidak perlu semuanya, tapi misalnya Depdagri, mana saja yang perlu dipindahkan, dirjen mana saja. Kementerian PU, dirjen mana saja yang perlu dipindahkan duluan. Jadi sedang dipetani, sedang teliti oleh Kemenpan RB untuk membuat senario pemindahan secara bertahap dari ASN kita. Yang kedua dari Pak Irawan dari Golkar tentang Astacita. Saya kira di program prioritas ke-14 Astacita itu memang sudah disebutkan keberlanjutan dan percepatan pembangunan IKN. Jadi saya kira kita mengacu pada Astacita tersebut. Pak Aziz, Bekti, saya terima kasih atas support mentalnya untuk segera selalu untuk kemajuan IKN ini. Yang kemudian untuk Pak Toha tentang bendungan, sudah lama bendungan itu diresmikan dan sudah spill, jadi sudah maksimum malah sudah meluap airnya. Jadi saya kira sudah ada. Kalau yang embung-embung memang tadi yang kami sampaikan untuk menahan semua run off sehingga tidak lari kemana-mana. Jadi kita petakan memang riparian-riparian di situ untuk kita stop sungai-sungainya sehingga kita penampung. Tujuannya untuk konservasi sumber daya air. Jadi makin banyak embungnya bisa mempengaruhi iklim mikro di situ. Yang kemudian ini yang penting dari Pak Aus Hidayat dan Pak Edi Oloan. Sekarang di sana memang selain kita merenovasi sekolah-sekolah yang ada di sana, di sekitarnya, tapi kita juga membangun sekolah. Sekarang ini sedang dibangun sekolah PAUD, SD, SMP, dan SMA di IKN, di sekitar hunian rusun-rusun itu. Jadi memang kita utamakan yang dari bawah. Sedangkan yang universitas-universitas banyak sekali sudah yang tadi ada beberapa universitas, bahkan universitas dari Gunadarma itu yang dari negeri, UNESA, kemudian ada lagi yang dari JIS, Jakarta Internasional. Tapi tentu mereka menunggu adanya patriot yang sudah tinggal di sana seperti duta besar. Makanya besok dikoordinir oleh
para lending agency dari ADB, ISD, Islamic Development Bank, dari JK, membawa juga dubes-dubes ke sana. Kemudian untuk Profesor Ali Brawi, Bapak ingin kami laporkan bahwa OIKN ini kan organisasi baru, karyawannya terdiri dari bermacam-macam, resource-nya bermacam-macam, ada yang direkrut langsung dari OIKN, ada yang banyak yang berasal dari kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya, Pemda provinsi, kabupaten, kota, banyak sekali. Dari karyawan yang berasal dari kementerian dan lembaga itu bisa ada yang dimutasi langsung, ada yang penugasan sesuai dengan aturan dari Badan Kepegawaian Negara dan Menpan RB. Bapak Profesor Ali Brawi ini adalah penugasan dari Universitas Indonesia sejak Maret tahun 2022. Kemarin tanggal 10 saya menerima surat ini dari Pak Dekan Fakultas Teknik yang menarik kembali beliau untuk bisa melakukan, alasannya di situ melaksanakan Tridharma perguruan tinggi di universitas kembali. Kami sampaikan tadi bahwa kami Maret ini akan mulai berkantor penuh di OIKN, sedangkan beliau dosen. Sekarang ini kami undang juga untuk ikut ini, kan belum ada keputusannya, baru diajarkan ini. Beliau nggak bisa ikut ini karena sedang mengajar. Jadi saya pikir hal yang biasa. Banyak sekali, bukan banyak, ada beberapa yang juga karena kinerjanya kurang baik, kami kembalikan ke kementerian asalnya. Bu Mia ini dari Bappenas, okay? Pak Thomas dari Depdagri, beliau profesional, Pak Dodi dari BPK, Pak Bimo dari PU, dari Inspektorat Jenderal. Jadi banyak sekali. Kami sedang berusaha membuat cultural integrasikan semua. Makanya kalau kantornya 3 kan lebih susah. Makanya saya sendiri akan memaksakan diri karena memang juga suka di sana. Jadi semua harus pindah sana Maret ini. Jadi menurut saya nggak tepat kalau beliau mengundurkan diri karena memang ditarik dari organisasi awalnya dengan alasan untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi di Universitas Indonesia. Jadi ini Pak, untung kami bawa surat. IKN terus dibangun, 5 investor siap gelontorkan 6, 49 triliun, efisiensi anggaran tak menghambat proyek. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa terdapat 5 investor swasta, baik lokal maupun asing, yang siap menanamkan modal di IKN dengan total nilai investasi mencapai 49 triliun. Investasi ini mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, perhotelan, hunian, retail, dan perkantoran. Basuki menjelaskan bahwa angka ini merupakan data terbaru per Januari 2025 dan dipastikan jumlahnya akan terus bertambah seiring dengan perkembangan proyek di IKN. Kelima investor tersebut antara lain 1. Universitas Negeri Surabaya, UNS, membangun kampus program studi di luar kampus utama, PSDKU, di lahan 2, 19 hektar dengan nilai investasi 150 miliar. 2. PT Makmur Berkah Hotel akan membangun Hotel Bintang 5 Internasional di lahan 2, 4 hektar dengan investasi 950 miliar. 3. PT Citradel Group Indonesia, perusahaan asal Malaysia yang berencana membangun townhouse dan mixed use di lahan 2, 17 hektar dengan investasi 3, 97 triliun. 4. PT Vitka Delifood, mendirikan rumah makan Padang sederhana dan Momojus di lahan 0, 35 hektar dengan investasi 20 miliar. 5. PT Puri Persada Lampung akan membangun gedung perkantoran di lahan 3 hektar dengan investasi 4 triliun. Pembangunan IKN tahap kedua berlanjut meski ada efisiensi anggaran, meski pemerintah melakukan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Basuki menegaskan bahwa proyek pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana dan memasuki tahap 2025-2028. Efisiensi anggaran sebesar 306
69 triliun yang terdiri dari 256, 1 triliun dari belanja kementerian, lembaga dan 59 triliun dari transfer ke daerah tidak akan mengganggu pembangunan infrastruktur utama di IKN. Basuki menyebutkan bahwa pembangunan tahap 2 akan difokuskan pada perkantoran legislatif dan yudikatif, kantor perbankan, serta proyek investasi lainnya. Proyek ini akan dimulai pada April 2025 sebagai bagian dari persiapan menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan pada 2028. Infrastruktur pendukung seperti jalan, air minum, serta sarana jaringan utilitas terpadu, SJUT, dan multi-utility tunnel. MUT saat ini masih dalam tahap pelelangan dengan target penyelesaian pada 2026. Basuki juga memastikan bahwa seluruh pegawai OIKN akan mulai berkantor penuh di Nusantara pada Maret 2025. Dengan terus bertambahnya investasi dan percepatan pembangunan, IKN diharapkan menjadi kota modern yang siap beroperasi secara penuh sesuai target pemerintah. Sudah saya perbaiki sesuai permintaan.